Terkadang manusia lupa akan siapa penciptanya, siapa yang memberi berkat, dan siapa yang merawatnya. Terkadang pula manusia dapat mengingat siapa yang menciptakannya, tetapi hanya dalam beberapa waktu lalu melupakannya kembali. Kita manusia terkadang hanya mengingat dan berkomunikasi dengan Allah yang sebatas ritual saja. Kita mengingatnya hanya jika ada peribadahan, baik ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, maupun ibadah Palkat. Sesudah ibadah berakhir, kita dengan mudahnya melupakan Tuhan. Terlepas ibadah berakhir, kemudian kita dengan mudahnya menyakiti sesama, baik lewat perkataan maupun perbuatan kita. Hal ini sungguh melukai hati Tuhan. Dengan bersikap seperti itu, kita berarti tidak menghormati Tuhan dengan selayaknya. Tuhan bukanlah barang, tetapi Ia hidup dari awal mulanya dan senantiasa merawat orang percaya. Segala hormat bagi Dia harus kita beri sepenuhnya, karena hanya Dia yang layak menerimanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul koto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami sedang hendak mulai beribadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu lah kami senantiasa berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat, mari bersama membaca dari Mazmur 111 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kita membaca secara silih ganti. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersama-sama akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita siapkan Alkitab kita, pembacaan Alkitab dari kitab Maliaki, pasalnya yang ke-1 ayat 16 sampai 14. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Agung dan Maha Mulia, kami datang kepadamu dalam persekutuan ibadah keluarga bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Bapa yang kekal kudus, dalam ibadah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, bimbing dan tuntunlah kami untuk dapat mengerti, memahami dan menghayati firman-Mu ini, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Maliaki pasal 1 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan, Maliaki 1 ayat 6 sampai 14. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam, yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya?
dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Ibu Bapa, saudara-saudara, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, yang sedang mengikuti ibadah keluarga dari rumah masing-masing. Ada sebuah ilustrasi menarik. Ada sepasang petani yang juga beternak sapi. Sapinya sedang mengandung, hamil, dan sebentar lagi akan melahirkan anak dari sapi tersebut. Lalu kata sang petani kepada istrinya, dia berkata, anak di dalam perut sapi ini akan kupersembahkan kepada Tuhan. Itu nasarnya. Lalu ketika tiba waktunya sapi itu melahirkan anaknya, ternyata ada 2 ekor. Sang petani bingung.
Yang mana yang akan dipersembahkan kepada Tuhan? Salah satu atau kedua-duanya? Lalu istri sang petani bertanya kepada suaminya, yang mana yang akan kamu persembahkan kepada Tuhan seperti nasarmu itu? Lalu petani itu bilang begini, tunggu sedikit lagi. Tunggu sampai kedua anak sapi ini besar sedikit. Baru kita akan lihat mana yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Lalu kedua anak sapi itu mulai bertumbuh semakin besar. Semakin besar, semakin besar. Tetapi tiba-tiba terjadi wabah penyakit sampar. Dan mengakibatkan salah seekor anak sapi itu mati. Sebelum mati, sebelum penyakit sampar itu datang, sebenarnya istri sang petani sempat bertanya, anak sapimu sudah makin besar, yang mana yang mau kamu persembahkan? Tetapi sang petani masih belum mau memutuskan. Jadi dia masih mengatakan, tunggulah sedikit lagi. Lalu ketika penyakit sampar itu datang dan salah seekor anak sapi itu mati, dia datang kepada istrinya. Dia bilang, istriku, istriku, kini aku tahu yang mana yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Aku sudah buat keputusan. Lalu istrinya bilang, yang mana yang kamu persembahkan? Sapi yang mati. Loh, kok sapi yang mati? Iya, sebelum sapi itu mati, saya sudah niat dalam hati, yang ini yang akan kupersembahkan. Ternyata yang mati itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi pada sang petani ini kira-kira sama dengan yang sedang dialami umat Israel dalam teks bacaan kita tadi. Persekutuan yang terkasih, pada waktu itu umat Israel sudah kembali dari pembuangan di Babel. 70 tahun mereka menjadi bangsa buangan, dan pada akhirnya Allah membawa mereka kembali pulang ke tanah air mereka, ke Yerusalem. Saudara-saudara, ketika berita ini disampaikan lewat Raja Kores yang dipakai oleh Allah untuk membebaskan umat Israel dari pembuangan, tentu saja umat Israel bersemangat, penuh dengan sukacita. Semangatnya begitu besar untuk kembali pulang ke tanah air. Seperti seseorang yang telah merantau berpuluh-puluh tahun keluar daerah, dan ketika dia akan kembali ke kampung halaman, ada kerinduan yang besar, semangat yang tinggi, gairah untuk kembali pulang ke kampung halaman. Kira-kira itu juga yang dialami oleh umat Israel. Tetapi Bapak saudara-saudara yang terkasih, setibanya di tanah air, berbagai persoalan muncul. Pertama-tama kondisi tanah kelahiran mereka, Yerusalem, sekarang hanya tinggal puing-puing reruntuhan. 70 tahun mereka berada di pembuangan, dan selama itu Israel hanyalah reruntuhan belaka. Kini mereka harus bekerja keras membangun negeri mereka. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Mereka harus membangun rumah mereka yang telah menjadi puing-puing rata dengan tanah.
Mereka harus membangun kebun, ladang untuk makan mereka sehari-hari. Mereka harus mulai dari awal untuk beternak, membangun infrastruktur dan sebagainya. Sekali lagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara, bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Dan ini menjadi beban yang sangat berat dan membuat mereka jadi kehilangan semangat. Tadinya semangat itu begitu besar, begitu tinggi, begitu meluap-luap. Namun ketika kembali dan menyaksikan hal itu, mereka harus bekerja keras. Maka mereka mulai kehilangan semangat. Bahkan nyaris putus asa. Dan mereka pun mulai mengabaikan Tuhan. Ritual peribadahan mereka tidak lagi kudus. Ini ditandai dengan cara mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Artinya Ibu Bapak, Saudara-saudara, mereka tetap mengikuti ibadah, melakukan ibadah atau upacara ritual kepada Allah. Namun mereka tidak melakukannya dengan segenap hati. Mereka tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Dan ini ditandai lewat persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan. Mereka bawa kepada para imam-imam untuk diteruskan kepada Tuhan. Dalam teks bacaan kita tadi, Allah menegur imam-imam dengan keras. Mengapa? Sebab para imam menerima atau membiarkan umat yang membawa korban persembahan dengan sekedarnya saja, dengan tidak layak di hadapan Tuhan. Roti yang cemar, mungkin yang dimaksudkan dengan roti yang cemar ini bukan roti yang baru dibuat, bukan roti yang fresh, roti yang sudah kurang baik yang mereka bawa ke meja persembahan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, mejaku dihinakan. Yang berikutnya, binatang-binatang yang mereka bawa sebagai korban bakaran sungguh tidak layak. Cacat, yaitu buta, timpang, sakit. Bahkan ada yang berupa hasil rampasan. Dan juga ada binatang yang sudah mati, yang mereka bawa kepada para imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan semua itu adalah perbuatan yang jahat. Sebab mereka memberikan semua itu tidak lagi dengan tulus hati, tidak lagi dengan hormat kepada Allah. Allah katakan, bagaimana kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu kepada bupati? Jika kamu membawa korban-korban upeti-upeti yang seperti itu, apakah bupati mau menerimanya? Apalagi kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks bacaan ini Tuhan memberikan respon yang sangat keras. Bahkan memberikan teguran yang begitu keras kepada para imam. Allah mengatakan kepada para imam itu bahwa Dia tidak berkenan
menerima persembahan mereka. Ayat yang ke-10 dalam teks bacaan kita tadi. Aku tidak berkenan menerima persembahan mereka. Mengapa Tuhan tidak berkenan? Mengapa Tuhan menolak? Sebab yang pertama, bahwa persembahan itu tidak layak bagi Tuhan. Dan dengan melakukan hal itu, mereka tidak lagi menghormati Allah mereka. Sebab Allah mereka adalah Raja yang besar dalam teks bacaan tadi, yang sangat disegani oleh bangsa-bangsa lain. Raja alam semesta, Raja di atas segala raja. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah murka Allah, ada satu nats singkat berupa himbauan dari Allah. Ayat yang ke-9 dikatakan, cobalah melunakkan Allah supaya Ia mengasihani kita. Artinya Bapak saudara-saudara, ketika Allah murka atas sikap umat Israel yang tidak menghormatinya, dan Allah berkenan menghukum mereka dengan berbagai kegagalan. Dalam ayat yang sebelum dikatakan, apapun yang mereka bangun, yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan akan dihancurkan, akan dirobohkan oleh Allah. Dan itulah sebabnya mungkin umat Israel mengalami penderitaan yang luar biasa pasca kembalinya mereka dari pembuangan. Dan Allah mengingatkan mereka. Dia katakan lewat Nabi Maliaki, cobalah melunakkan Allah yang sedang murka, supaya Ia mengasihani kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan-pesan apakah yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita sekalian? Kepada saya, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang ada di rumah. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, bicara tentang konteks umat Israel pada saat itu baru kembali dari pembuangan, hidup penuh dengan tantangan dan pergumulan. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan konteks kehidupan kita saat ini? Kita sedang berada di tengah-tengah situasi dan kondisi pergumulan bangsa dan negara yang cukup berat. Bukan cuma bangsa negara kita, bahkan sebagian besar bangsa-bangsa di dunia ini. Kita sedang menghadapi musibah pandemi COVID-19. Sejak awal Februari sampai bulan November ini sudah sekitar 8 bulan. Ada berbagai macam pergumulan yang kita hadapi. Mungkin ada di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Ibu sekalian yang harus kehilangan pekerjaan, yang harus kehilangan anggota keluarga, yang harus menghadapi putus sekolah anak-anak, yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi dan lain-lain sebagainya.
Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi dan pergumulan kita pada saat ini, kita diingatkan kembali melalui Nabi Maleaki, melalui teks bacaan firman Tuhan pada saat ini. Bagaimanakah kita menyikapi berbagai pergumulan dan tantangan yang kita hadapi di hadapan Tuhan ini? Apakah kita sama seperti umat Israel? Ketika menghadapi pergumulan dan tantangan, mereka jadi mengabaikan Tuhan. Ibadah yang dilakukan sekedar saja. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan asal-asalan saja. Contohnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan nampak dalam sikap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Pada masa-masa sebelum pandemi, kita beribadah ke gereja. Dan ketika kita pergi ke gereja, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana penampilan kita? Kita berusaha berpenampilan yang sebaik mungkin. Mengapa? Sebab kita akan bertemu dengan orang-orang lain yang juga pasti akan berpenampilan sebaik mungkin. Kita mengenakan baju busana yang sebaik mungkin, berdandan sebaik mungkin. Tetapi ketika kita harus beribadah di rumah, dan ibadah kita sama seperti di gereja, yaitu kepada Allah, bagaimana penampilan kita? Apakah kita mempersiapkan diri dengan baik? Atau kita asal-asal saja? Sekedarnya saja. Ya, pakai dasar aja lah. Pakai baju seadanya toh di rumah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita anggap ini cuma ibadah di rumah. Artinya kalau di rumah ya nggak perlu seperti kalau ke gereja. Seadanya saja. Dasteran aja. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal kita mau datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya, perlindungannya di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Salah satu contoh. Yang kedua, saya tidak tahu, dalam unsur ibadah pasti ada persembahan syukur. Sama seperti ketika di gereja. Kalau ke gereja pasti kita bawa persembahan. Dan kita kalau mau ingat-ingat dulu kalau kita bawa persembahan, barangkali ini juga jadi catatan bagi kita. Bagaimana kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bukankah seringkali kita tidak mempersiapkannya dengan baik? Ketika sampai di gereja, tiba-tiba kantong kolektor diedarkan. Lalu dengan terburu-buru kita buka tas, kita lihat, waduh, gak ada uang kecil. Uangnya besar, lupa ditukar tadi. Ya, tapi malu hati kalau gak kasih sama yang ada di kiri kanan. Kasih deh. Tapi kok berat ya Tuhan? Ada ilustrasi lagi tentang memberi persembahan, juga saya baca lewat
ilustrasi humor atau lucu. Seorang pemuda ketika kantong kolektor tiba-tiba muncul di depannya, dengan terburu-buru dia membuka dompet. Lalu dia keluarkan 1.000 rupiah dengan buru-buru dia masukkan. Terus bapak yang di belakang, dia colek pundak pemuda tersebut. Pemuda itu balik, dia kasih uang 100.000. Pemuda itu buru-buru dia kasih masuk itu uang 100.000. Dia pikir bapak itu titip tolong kasih masuk. Setelah dimasukkan kantong koleknya lewat, pemuda itu tersenyum kepada bapak tadi. Sudah saya masukkan persembahan bapak. Lalu bapak yang di belakang bilang, bukan, itu uangmu yang jatuh dari dompet tadi. Waduh, 100.000. Ya. Maksud hati memberi hanya 1.000, tapi karena terburu-buru uang 100.000 jatuh dan diambil oleh bapak yang di belakang, dia masukkan lagi. Ada rasa menyesal, aduh 100.000 masuk ke kantong kolektor. Itu sebuah ilustrasi saja. Dan mudah-mudahan dan saya yakin itu tidak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat yang ada di Nazaret. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita memberikan persembahan kita dengan uang kumal. Sisa-sisa dari belanja kita. Kita tidak menyisihkan, tetapi kita memberi sisa kepada Tuhan. Teguran bagi kita semua. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dari cara kita memberi kepada Tuhan, menunjukkan sikap hati kita kepada Tuhan. Kalau kita memberi asal-asal saja, menunjukkan sikap hati yang tidak menghormati Allah. Itulah yang ditegur oleh Tuhan kepada para imam dan umat Israel yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Lalu di tengah-tengah COVID-19 saat ini, ketika kita harus beribadah di rumah, apakah kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan? Atau kita berkata, Tuhan tidak tahu. Ya Tuhan tahu, tapi orang-orang kan nggak tahu saya memberi atau tidak. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Dan kita menganggap hal itu tidak terlalu penting. Sekali lagi, sikap kita memberi kepada Tuhan menunjukkan sikap hati kita kepadanya. Semakin kita serius dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, menunjukkan semakin kita menghormati Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tidak hanya dalam bentuk materi. Hati dan kehidupan kita mestinya kita persembahkan kepadanya. Mengapa? Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja, yang telah turun, datang, merendahkan diri, menjadi manusia untuk menebus dan menyelamatkan kita. Sehingga lewat pengorbanannya, kita beroleh selamat. Karena itu, jikalau kita diajak untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, bukan supaya kita selamat, tetapi justru karena kita sudah diselamatkan lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan sebagai tanda syukur bahwa Dia telah menyelamatkan kita, tanda syukur bahwa Dia telah menjaga, memelihara kehidupan kita, memberkati kita, maka kita mempersembahkan syukur kita kepadanya. Baik dalam bentuk persembahan, syukur, maupun seluruh hidup dan kehidupan kita. Seluruh karya, pelayanan, dan kerja kita.
memasuki 72 tahun perjalanan pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat pada tanggal 31 Oktober 2020 ini. Kita diajak oleh firman Tuhan saat ini. Kalau Tuhan sudah menjaga memelihara selama 72 tahun perjalanan pelayanan GPIB, seluruh perangkat mulai dari lingkup sinode sampai di jemaat-jemaat, mulai dari pimpinan-pimpinan gereja sampai warga jemaat, para pelayan maupun yang dilayani. Maka kita diajak untuk bersyukur dengan mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Supaya dengan demikian GPIB dan seluruh warganya tetap menjadi alat di tangan Tuhan, menyaksikan kemuliaan Tuhan, hormat, keselamatan bagi dunia ini. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menaikkan syafaat kita pada saat ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Raja yang besar, Raja di atas segala raja. Kami datang kepadamu saat ini, bersama-sama dengan umat-Mu, GPIB Nazaret DKI Jakarta. Dalam ibadah keluarga, kami menaikkan syafaat kami berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Tuhan memberkati para pimpinan, mulai dari presiden sampai para pimpinan yang ada di pelosok-pelosok daerah. Segala kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Kami mohon Tuhan memberikan hikmat-Mu supaya upaya-upaya ini dapat berjalan dengan baik. Seluruh masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat sehingga penyebaran virus corona semakin landai. Kami doakan dan kami serahkan sungguh ke dalam tangan kasih-Mu. Juga untuk upaya-upaya menemukan vaksin atau antivirus corona. Uji coba yang sementara berlangsung biarlah dapat berjalan dengan baik. Dan pada waktunya vaksin ini dapat digunakan oleh masyarakat secara umum. Kami juga berdoa ya Bapak buat para dokter, para perawat dalam mereka melaksanakan pelayanan medis kepada para pasien, khususnya pasien corona. Berikan kekuatan kesehatan ekstra kepada mereka Bapa. Pulihkanlah para pasien sehingga mereka dapat pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Kami mendoakan dan menyerahkan gereja-gereja Tuhan, khususnya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang pada tanggal 31 Oktober yang lalu boleh memasuki usia 72 tahun. Berkatilah Majelis Sinode GPIB, para fungsionaris, dan seluruh staf dan karyawan, MUPEL Jakarta Timur, warga jemaat khususnya GPIB Nasaret. Kami topang dalam doa kami, Ketua Majelis Jemaat, bahkan bersama dengan para penatua dan diaken, juga seluruh unit-unit misioner GPIB Nasaret, kami topang mereka sekalian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama para pegawai kantor majelis jemaat. Segala program-program pelayanan kami juga mendoakan dan menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Katekesasi reguler, khusus, dan juga perkawinan. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sedang dalam keadaan sakit dan juga yang telah memasuki usia lanjut. Ibu Ismiati Aritonang, Ibu Lis Juariah, Ibu Titin Nugroho Sayid Suyut, Ibu Songgi Gilan Hermanus, Bapak Rega, Diaken Maria B. Simatupang, Diana Kando Parinduri, Bapak Willy Nayoan, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Bapak Denny Adam, Ibu Nancy Poyo, Bapak Daniel Jatun. Allah Bapa yang kekal kudus, kami mendoakan dan menyerahkan mereka dengan sungguh ke dalam tangan kasih Tuhan. Jamahan tangan kasih-Mu memberkati segala upaya untuk mendapatkan pemulihan lewat obat penawar, vitamin, makanan, dan minuman. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sedang dalam pemulihan. Ibu Poyoh Oleh, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Novita Setiadi Adam, Ibu Teli Wenas Peleaulu, Ibu Tio Lima Simatupang, Mireli Priscila Eluama, Pendeta Teh Hutumesen Tapilatu, Ibu Uce Lekatompe Sigiri, Monica Agustina, Ibu Rosta Maji Porayo. Tuhan Bapa di sorga, biarlah dalam proses pemulihan Tuhan tetap turut campur agar mereka dapat pulih total seperti semula. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat. Tuhan kenal tiap-tiap warga jemaat di tempat ini, mulai dari anak-anak sampai orang tua yang telah lanjut usia. Dalam tugas, pekerjaan, dalam pendidikan di tengah-tengah pandemi,
Kami doakan dan kami serahkan mereka semua padamu. Berkatilah juga semua yang boleh terlibat dalam ibadah saat ini, baik yang ada di rumah maupun para pelayan yang ada di gedung gereja ini. Tuhan memberkati mereka di dalam seluruh kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu. Pakailah kami untuk menjadi alat di tangan-Mu, dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kami kepadamu. Ampunilah dosa dan salah kami, kuduskanlah kami. Dengar dan kabulkanlah doa kami ini, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita naikkan ungkapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah ayat Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. Betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Marilah kita berdiri dan marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Bapa, Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu mendorong kami memberi persembahan dengan tulus dan rela hati. Terimalah syukur kami, serta kuduskan persembahan kami, agar dapat dipakai untuk pekerjaan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Warta Jemaat, ibadah keluarga 4 November 2020. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB akan dilaksanakan pada Sabtu 7 November 2020, pukul 10, dengan tema Hidup Berkenan pada Allah, yang dibawakan oleh Pendeta Denny Titalei. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Mohon partisipasi anggota Pelkat PKB dalam ibadah dimaksud. Hari peringatan pengurangan risiko bencana internasional. Ibadah Minggu 8 November 2020 akan dilaksanakan dalam rangka peringatan pengurangan risiko bencana internasional. Ibadah akan menggunakan tata ibadah yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPIB. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PKLU akan dilaksanakan pada Sabtu 14 November 2020, pukul 17, dengan tema Semangat, Segar, dan Tegar, yang dibawakan oleh Pendeta Rudi Immanuel Ririhena. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi YouTube. Mohon partisipasi anggota Pelkat PKLU dalam ibadah dimaksud. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan warga jemaat terdaftar yang lingkungan tempat tinggal terdampak virus atau zona yang mengkhawatirkan. Penyemprotan dilaksanakan setiap hari Sabtu di minggu kedua dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya, sesuai permintaan yang masuk. Permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing Kosek-Seksek paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahan pandangan. Khusus untuk penyemprotan di bulan November akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020. Pelayan firman malam ini, Ibu Pendeta Siska Tuanakota, Wakil Sekretaris Umum Gereja Protestan Indonesia. Kepada pelayan firman, tim live streaming, pianis, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kepada tugas dan kerja kita masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar tadi menjadi pegangan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kuasamu dan Namamu lah. Kuasamu dan
hati dan kehidupan saudara kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai dan silakan duduk kembali.